Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Segala puja dan puji kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha terpuji, maha kuasa, dan maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai hari ini kita yang hadir di Masjid Mutatahirin dengan niat salat berjamaah masih diberikan oleh Allah kesehatan. Kita pergunakan kesehatan itu untuk lebih mentaati Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo rasakan mie ko kurang poyo. Di masalahnya. Di Makkah ndak ada mie medekor. Di Madinah. Jadi bagi kami pendakwah, rasanya pasan ko ndak sampai kalau pengeras suara ini ndak maksimal. Ambil na apa tu? Nambah sangkut ke telinga tu. Katanya. Walaupun baru tu ya kan, walaupun tahun Masehi yang sekarang sudah berumur 2023 ini bukan tahun Islam, tapi segala hari bersejarah penting di negara yang banyak mayoritas penduduknya Islam ini mencatat semuanya dengan Masehi. Kalau kita tanyakan kepada orang tua-tua, tanggal bara Arya kutiko gerhana matahari total di Sumatera Barat, beliau akan menjawab tahun 1901. Kalau ditanyakan kepada anak sekolah, kedua pemimpin hebat, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, anak sekolah akan menjawab tahun 1945. Kalau tanyakan kepada anak SMP, anak SMA,
Sumpah Pemuda hari apa, tanggal berapa? Mereka akan menjawab tanggal 28. Ya kan? Dan kalau ditanyakan tanggal berapa hari pahlawan, maka anak sekolah akan menjawab tanggal 10 November. Jadi tanggal-tanggal penting di Indonesia itu dicatat dengan Masehi. Termasuk tanggal kelahiran kita. Saya entah berapa kali lagi menyampaikan di masjid dan di musala agar umat Islam ini mencari tahun lahirnya dengan Hijriah. Itu ndak ada nan berinisiatif dah. Tadi malam diulak karang lah hari nang kawara ambo sampean tu. Pokoknya asal ada tahun baru Hijriah, kajian ini saya sampaikan. Di Rawang lah, di Rawang ko lah cok juga mak. Apa-apa nan setia mendengar kaji gua sampai kini Allah tahu lahir Joy Hijriah tanggal bara dan tahun bara. Jangan yang saya jawab lah. Tu carilah. Cari jo HP Android tu ah. Iya kan? HP itu di Bali maha pindak pandai memfungsikan. Tak ada gunanya. Iya kan? Untuk dicari karena tahun Hijriah tahun Islam. Tahun Masehi ini pembohong, Pak. Iya kan? Para jamaah nyokece enjo awak mudo di tahun Masehi kok. Saya lahir dengan Masehi 10 Juni tahun 1952. Dengan Hijriah hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Dihitung saya telah berusia sebenarnya 72 tahun. Pidek Masehi nyo pemudo. Baru je Masehi 70 tahun. Ranca awak gaik le padomu mudo. Semakin sadar kita tidak lama lagi akan mati. Hari sebulan di Masehi itu berbeda-beda. Ada yang 31 tanggalnya, ada yang 30 dan ada yang aneh 28. Kedua, ketidakjujurannya batuka siang jo malam baru batuka tanggal. Di Masehi ndak tengah malam maniang. Nyotuka tanggal. Itu hari orang mencilok Jawi itu. Hari orang mencilok celengan musaji. Tengah malam maniang. Kan? Tapi kalau pengurus musaji mencilok peti musaji siang harinya cilok ya. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi tahun Masehi matahari tabanam. Ya kan? Dilihat ke barat dua, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamolai, terbenam matahari. Saat itulah tanggal di tahun Hijriah bertukar. Nyojalehan hari dulu dari siang ke malam, barunya tukar tanggal. Dan menurut hadis Rasulullah, Rasul itu kan acuk puasa Ramadan 29 hari, Pak. Karena menurut hadis hari-hari itu di bulan Hijriah itu tidak ada yang genap 30, Pak. 29, sekian setiap bulan. Ya kan? 29, sekian. Makanya Nabi itu kerap kali puasa Ramadan 29 hari. Tapi karena bapak-bapak kita tidak punya inisiatif ya, masih banyak kita tidak mau. Bau sao lah. Tidak lama kan mencari jawab itu Pak sambil duduk ikut tiba di kedai, ya kan? Cari tanggal barang mulai jo Hijriah. Tanggal lagi jo Masehi le tahu. Ado jo na nindak na mudo-mudo ko yola kolot na rangai itu.
Tanggal berapa lagi Pak? Agak salah kampung perang panjang je. Kau payah kau. Saya dengan Masehi dicatat oleh orang tua saya. Pi Hijriah tidak. Saya sendiri yang nyari. Usahakanlah mencari itu. Andaikan kita hendak menulis, sebab kegiatan awak Pak, awak taruh mencari kalender Masehi. Tanggal berapa beralik cari Masehi itu, hendak Hijriah. Walaupun itu tidak, minimal cari tahun kelahiran kita dengan Hijriah. Lain terangkan Pak tu. Cari lebih kau. Kalau terangkan tu besok ambo tanya lah, kau tayil lagi ambo aja. Dia mau nak melumpuh boleh do Pak. Hari Ahad tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Ya kan? Karena tahun Islam itu yang ketiga menyatakan dia tidak pembohong, ya kan? Bapak calik kalau awal bulan itu serupa sabi, itu tambah gadangnya. Malam kampe balik, besok harinya kelima balik, berapa bulan tu? Gadang boleh. Itu tidak akan pernah Bapak temukan di bilangan Masehi. Karena dia bukan tahun Qamariyah. Dia tahun Samsiah. Ya kan? Kaum muslimin, namun demikian, karena kalender awak banyak jo Masehi ko, tahun 2023 ko, bertambah kurang jatah hidup atau bertambah banyak? Bertambah kurang. Saya hitung dari pensiun Pak, kalau gapuk bertambah. Tapi kaum muslimin dari kesehatan ini saya rasakan, ya kan, termasuk orang memandang saya tu berubah tarikh. Kalau orang bertanya, Ustaz makin gapuk gini mah atau mau jawab jo pantun. Sekolah ke Parabek mengaji ke Sirakut, biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapuk. Iko badan kurui kaji nak dapat lah. Ya kan? Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk olahraga saya itu hanya mampu berjalan lagi Pak. Nggak talok lari. Dulu ketika SD sampai pesantren itu ambo juara lari Pak di Kecamatan Baso tu, ndak ada nan mengalah ambo tu. Lari, kancang lari ambo tu. Ya kan? Kini ndak talok lari. Dia olahraga berjalan saja. Adona orang pemain karate Pak lah dan do balehnya kan bayangkan tangannya tu. Kalau lah sagai ambo ko jelah mudah menyentuhnya tu. Angoknya lah sasak, badannya lah bergaya, lah ndak gesit lah. Biar latihan aja. Jalan latihan karate Pak. Sedang duduk kini ko ajan Pak cuba muta-muta pinggang serupa anak muda. Kamu betul mereka. Ajan cuba le Pak betul sepak le. Ndak mau apa balik lagi. Putar pinggang itu saja. Itu kita. Atau nang katigo nang jaleh na dembo Pak. Indah amu anak SMA kalau mau pulang kampung, bau dah jam boleh. Pulang mau kampung atau sebut nak SMA pulang sekolah. Bila pulang dah je, nada. Bila pulang nye. Itu harus kita rasakan tubuh kita masing-masing yang telah lewat berusia 60. Iya kan? Aku hendak pakai baju kaos mereknya Megawati lekang. Itu sarwa lepis. Abu hitamnya balik. Kalau lah bau ban awak telah dia tahu dia Allah tu mak. Jangan di taman. Biasalah buat tu putih lah. Tandanya kita sudah tua. Kini untuk mau kuat diri awak lah berkurang lo hidup awak setahun. Ambo baca hadis Nabi, beku apa ibu preso sediri awak masing-masing. Lah di ma awak posisi awak kini. Apa bunyi hadis Nabi itu? Mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun.
barang siapa yang kualitas beragama dan beribadahnya lebih baik dari tahun-tahun yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Menang, beruntung tu. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi, dan barang siapa kualitas iman dan ibadahnya sama saja dengan tahun-tahun yang berlalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, dan barang siapa yang kualitas agama dan amal ibadahnya lebih jelek dari tahun-tahun yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Bisa ndak awak muka diri awak masing-masing setelah hadis tu baca? Di posisi mana awak kini? Kalau tambah pamalih salat subuh ke masjid pak, itu tandanya celaka awak. Tak rugi tu, celaka. Kenapa celaka? Orang celaka ingin selamat atau ingin hancur? Ingin hancur dia. Coba bayangkan pak, salat subuh awak ke masjid, salat mengikuti imam, berniat kita mengikuti imam karena Allah, itu salat kita di masjid yang 2 rakaat subuh itu sama dengan 27 kali salat subuh di rumah. Jadi apa nan salat di rumah supaya sama pahalanya je salat berjamaah di masjid 27 kali apa ulang 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Kalau tiba di salat zuhur 4 rakaat 4 rakaat 4 rakaat 27 kali. Salat tarawih saja witir 11 rakaat habis hari 35 minit. Tandoilah bulan puasa tu. Kalau kita salat subuh 27 kali 2 34 rakaat, berapa kali solat tu? 34 tu. 3 kali solat lebih cik. Apa kau rasa sudah? Yang 2 rakaat di masjid itu sama nilainya dengan 27 kali kita melaksanakan salat di rumah. Jadi kalau ada jangan salat di rumah, salat wajib kau apa? Tu celaka orang. Iya, celaka kasih ke dirinya. Agak salah pahala awak nan sekali salat berjamaah sebko kau, sama jo 27 kali di rumah. Indah ingin awak mendapat itu tu. Kan celaka awak tu. Apa isuak ke lah Ustaz? Asian nama nyamin awak hidup besok. Dah ada apa? Oh kami orang olahraga, kami pelatih fitness. Dah ada jaminan. Ya kan? Ada jemaah awak kini leo nak kemari leo mungkinlah parah nak kaki leo Pak Ardarman polisi leo ada polisi dulu leo latihan fitness tu Pak. Tanggung kadang badan itu terus sagi-sagi. Ya kan? Akhirnya awak latihan fitness kok kan ndak taruh Pak. Labaran suaja badan tu ala biar lesui dari dulu tu leh. Kemudian tulang nan terpaksa muda tu sakit saja. Jadi rupanya tenaga dari Allah, kuat dari Allah, tidak ada dari kita. Tidak salat berjamaah kini janji besok, siapa yang menjamin hidup besok? Jadi di masjid kau Pak, supaya awak jangan lupa bersedekah, pertama sinanlah di letak encik tu. Tu kotak infak namanya, ada untuk anak yatim, ada untuk masjid, ada biaya operasional masjid mungkin. Jangan galak saya ke kotak tu, masuk minta kalam. Ya kan? Kalau sedekah bisa tukar juga galak. Tapi kalau infak tak galak saya ke kotak tu tak isinya. Aku ada nak lupa sinan anyu ingat lo dia pengurus balik. Sudah assalamualaikum jalan lo kotak balik. Jangan pura-pura lalu balik kotak tu. Sekurang-kurangnya baru piti 1000, pokoknya awak 1 tu. Ya kan? Baik kau sore belum tentu bisa sedekah lain.
toko ditutui mesin oto di duian ala di bawah oto tu. Petang ko baru di bawah oto tu. Main dah rupanya oto ko kalau sopirnya ndak anu tetap kasuuk lari oto ko Pak. Nya sebab setirnya sebelah suuk. Kira ndak boleh. Hanya kepai arisan suku tu. Arisan suku. Mati sedang motor tu. Atu. Ini bapak-bapak ini. Jadi anak bisa dikarajoan untuk kebaikan langsung karajokan. Iya kan? Sebab baik ko lunjale hangok awak. Memang ketika hidup di dunia ko ndak sadonya tercapai maksimal tu Pak. Karena Allah tu lah mauntuan kita, cici awak. Iya kan? Jadi kita ku diri awak menurut hadis tadi lai bertambah manang awak atau termasuk orang rugi atau termasuk orang celaka. Tapi ambo mendoakan jemaah tatap ko pernah ndak datang nampak. Ndak besari ndak datang. Dia ambo namo tu ndak tentu dia ambo sadonya. Pi wajah tertandoi. Tu mengko kalau ada jemaah ko ndak datang tu ambo tanya oleh si anu dan si dan tuan ndak nampak-nampak balik. Lah mati je. Kira nan tak nampak tu lah mati saja. Besok kalau ambo ndak mengaji kemari lah mati. Untung saja nyorakam depak ko. Mati nambo nanti teragak pak jambo. Calik saja pe. Itu kelebihannya dirakam. Datuk kelera dalam mati itu teragak lah nya calik. Ndak ada sambuannya kelera kan. Kan? Iya kan? Itulah. Karena waktu maingian untuk salat zuhur lah tiba. Nanti Rabu ketiga Pak Sudirman kalau nak mati ya datang lihat untuk sambungan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.